kalau orang mengikuti pola orang tua zaman dulu, mereka kan mengenal namanya ini kan apa namanya memperhatikan iklim gitu loh, perhatikan tanda-tanda segala tanda-tanda macam. alam apa segala macam kayak begitulah. Kita harus lebih ke sana kalau di luar itu. Artinya itu nenek moyang kita metode kayak gitu lebih presisi sebenarnya. Mereka lebih presisi karena dia nggak cuma ngikutin tanggal doang. Ini adalah suasana perkebunan Saga Farm yang terletak di Ciareten Ilir, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. Di lahan seluas 1,2 hektar persegi ini, terbentang berbagai jenis sayuran yang seluruhnya ditanam dengan menggunakan metode pertanian alami. Saya sengaja datang pagi-pagi untuk mengambil gambar kesibukan para petani di sini. Sambil menunggu Putro, pemilik Saga Farm, saya mendatangi rumah kaca ini dan berbincang-bincang dengan Kang Toto, manajer kebun Saga Farm. Ini tomat berapa hari? Sebulan. Ini emang ditanam di sini apa pindah tanam? Saya iseng nanam sini Untuk dimakan aja. enggak nanam di sini supaya Mau ini aja sih, apa namanya tuh, riset kalau di dalam greenhouse pertumbuhannya itu seperti apa. Kalau di luar itu nanti pertumbuhannya seperti apa. Ternyata di dalam greenhouse tumbuhnya lebat banget. kira-kira Tinggi. karena apa tuh? Tanahnya lebih bagus, terus pencahayaan cukup juga. Nah ini kan ada buahnya nih. Ya, Ini berapa hari nih? ini sudah dari masa tanam pindah tanam sampai berbuah ini udah 1 bulan. 1 bulan tuh gini. Iya. Kalau hasilnya lebih bagus dari greenhouse, rencananya gimana? Kita tanam lagi Di sini? greenhouse. Iya. Jadi karena risetnya bagus, pertumbuhannya juga bagus, berarti di greenhouse lebih Menjanjikan. lebih meyakinkan. Terus dari hama juga nggak terlalu banyak. Kalau di luar kan biasanya kan ada belalang, ada ulat. Kalau di dalam greenhouse lebih terjaga karena tertutup. Ini berapa batang sini mas? Segini itu estimasinya sekitar 100 batang. 100. Luas greenhouse? Luas greenhouse-nya 10 kali 8. Ini yang ditanam tomat sekarang. Iya, tomat. Kalau lihat hasilnya nantinya akan apa aja kira-kira yang mau ditanam? Kalau setelah tomat mungkin nanti kita akan ke riset ke cabai, terus mungkin terong. Terong ya? Iya, cabai, terong. Terus kita coba tanam kesim, bisa kesim atau pakcoy di sini. Kita meriset juga. Nanti lihat ke depan lagi deh. Untuk saat ini kita masih ditanam tomat. Tomat dulu ya? Iya. Hasilnya kira-kira berapa persen? Kalau buahnya nanti ya berapa persen lebih banyak kira-kira? Kalau dari dibandingkan dengan tanaman yang di luar ini jauh lebih banyak ya. Ini aja bunganya udah banyak banget. 2 kali lipat 2 kira-kira? kali lipat bisa. Dapat nih? Iya. Buahnya sudah berbuah nih. Gitu ya? Iya. Wih, Mas Putra. Pagi mas. Pagi, apa kabar Mas? Alhamdulillah baik ya. Ini oke juga nih. Ini ya. Pagi-pagi. Biasa kita ngejar matahari. Iya. Gitu. Mas, kata Mas Toto, Iya. dites di greenhouse tomat hasilnya sekitar 2 kali lipat katanya. Gimana tuh Mas?
Oh iya, karena kan memang dia terkontrol ya. Kontrol. Karena di greenhouse itu pertama dia nggak terlalu luas, jadi dia terkontrol. Hah? Maksudnya penyiramannya terkontrol, pemupukannya terkontrol. Sedangkan kalau yang di luar, Hah? kalau memang kita kan itu bukan yang utama tuh tomat tuh, yang di luar tuh. Oke. Karena buat di apa namanya bersampingan lah kayak gitu. Nah, Hmm. kadang-kadang nggak terkontrol tuh, telat nyiramnya, Iya, kayak gitu, telat pupuknya segala macam gitu. Kalau di greenhouse kan fokus kita kan satu greenhouse ini gitu kan. Iya. Nah, soalnya di situ. Jadi kalau- nanti akan bikin greenhouse lagi apa gimana? Sebenarnya sih ya enggak sih, karena ya sebenarnya kontrol itu tadi ya paling penting sebenarnya. Kontrol ya, kuncinya di situ. Karena ya greenhouse itu ada lebih dan ada kurangnya lah kayak gitu. Kurangnya mahal. Kurangnya pertama biaya Terus? tinggi gitu kan. Terus Terus? kedua ya sebenarnya itu kan rekayasa ya. Artinya sekalinya kita merekayasa, kita harus merekayasa terus. Sebenarnya kalau di alam sebenarnya kan alam yang bekerja tuh. Oh, kalau kontrol segini juga udah dianggap merekayasa nih. Oh iya, karena kan pertama hujan nggak bisa masuk, berarti kita harus nyiram. Oke. Iya kan yang jelas Iya, itu iya. kan. Kayak gitu kan. Terus itu apa namanya? Hama, serangga. Serangga segala macam kadang-kadang juga malah sedikit kan. Kadang-kadang malah di kondisi tertentu dia jadi peledakan karena kan predator alaminya nggak masuk juga gitu. Sedangkan beberapa apa namanya hama ada yang berkembang biak di situ misalnya gitu. Berarti kan alam nggak bisa kontrol tuh. Kalau di luar kan kalau ekologinya seimbang. Oh, ini ekosistem atau ekologi. Betul. Ini kayak ekosistem Ini enggak. bikinan kan gitu. Ah, Keanekaragamannya kurang gitu. oke. Kalau di luar juga sebenarnya dengan adanya budidaya oleh manusia itu sebenarnya kita juga udah mulai campur tangan Mulai dalam ini, intervensi kayak gitu. ya. Nah, cuman kita masih mengikuti cara kerja alam gitu. Mungkin porsinya masih ada 80% Betul, alamnya. Gitu. Nah, kalau di greenhouse ini lebih mirip-mirip lab kan berarti kan. Udah Suhunya mungkin 98% Betul. terkontrol. Mm. Kalau begitu, kualitas nih tomat ya, kualitas Iya. tomatnya bagaimana kalau di greenhouse kira-kira? Kualitas sih bisa bagus karena Bisa itu tadi kalau kita ngontrolnya betul, Hmm. nutrisinya terkontrol betul, hamanya terkontrol betul, terus kemudian suhu, kelembapan segala macam terkontrol bisa bagus juga. Bagus Iya. juga. Kalau di luar pun kalau misalnya ya kita harus perhatikan. Kadang-kadang kan kita nggak perhatikan misalnya nih apa namanya cuaca bulan-bulan ini, bulan yang sama dengan tahun yang lalu kan beda nih. Oke. Bulan yang lalu itu apa namanya misalnya kering ini basah segala macam lah itu bisa beda karena kan apa namanya bagaimanapun kan kita merekayasa. Maksudnya kita sebenarnya ini misalnya nih pas cuaca itu nggak bagus untuk tomat tapi kita pengen punya tomat misalnya gitu kan, berarti kan kita juga agak memaksakan. Itu kadang-kadang kalau di luar itu kita harus perhatikan, benar-benar perhatikan alam, kondisi alam gitu. Dan mungkin kalau yang di sini dipindah tanamkan ke alam, Ya. agak lemah kali. Kalau Daya nggak sesuai, tahannya. kalau nggak sesuai misalnya pas pindahnya itu Hah? pas kemarau kemudian nggak disiram, ya agak lemah. Tapi kalau misalnya pindahnya pas Kemudian musim hujan gitu, Hah? nanti pas besarnya agak kering udah mulai kemarau baru bagus ya gitu kan. Saga Farm didirikan Putro Santoso Kurniawan sejak tahun 2005. Sarjana Ilmu Kelautan lulusan Institut Pertanian Bogor ini sejak awal konsisten merintis dan membangun konsep pertanian berkelanjutan. Berangkat dari pengalamannya menjadi anggota LSM yang fokus pada isu lingkungan, Putro akhirnya memilih menjadi petani sayuran dengan metode alami. Metode alami yang dipilih Putro sebenarnya bukan metode baru, namun sebuah metode yang sebenarnya sudah lama dilakukan oleh para leluhur kita. Jauh sebelum era pertanian modern yang sangat tergantung pada produk kimia pabrikan. Jadi Gitu harus ya. pas, makanya kalau orang mengikuti pola orang tua zaman dulu mereka kan mengenal namanya ini kan apa namanya memperhatikan iklim gitu loh, perhatikan tanda-tanda nah, segala tanda-tanda macam. alam apa segala Ah. macam kayak begitulah.
kita harus lebih ke sana kalau di luar itu. Artinya itu nenek moyang kita metode kayak gitu lebih presisi sebenarnya. Mereka lebih presisi karena dia nggak cuma ngikutin tanggal doang, tanda-tanda alam juga. Misalnya nih rebung muncul, pasti nggak bagus untuk nanam kacang panjang ya, mereka. Walaupun secara saintifik mereka nggak tahu, tapi mereka akan menghindari nanam kacang panjang karena pas rebung ada nanam kacang panjang pasti kacang panjangnya cuma daun doang, buahnya nggak banyak. Oh. Itu Kan udah ada itu terbukti mikro. ya, terbukti Terbukti. gitu. Bukan secara akademis tapi secara praktis. Nah, secara praktis gitu, tapi secara akademis pasti juga ini apa namanya pasti akan terbukti. Setelah penelitian. Setelah penelitian. Kalau masyarakat Betul, dulu kalau nggak dulu ada. nggak, karena mereka kan menjalani bertahun-tahun. Iya. Kalau bahasa Jawanya ilmu titen, Menjadi- niteni. Ini. Niteni itu memperhatikan Iya, perhatikan. detil-detil alam yang terjadi itu, Dan menjadi sebuah kebudayaan. kemudian di sebuah kebudayaan, Jadi kultur, di kultur, agriculture kan. agriculture. Betul. Nah, Itu yang harusnya tetap ada. Iya, betul. Nggak Nah, bisa diganti tiba-tiba menjadi atau langsung menjadi agrobisnis. Nggak nemu itu. Ya kalau artinya kalau ke sebagian besar masyarakat Ini kita, kultur ya, soal Iya, mindset ya soal maksudku. kultur, mindset kan. Kalau sebagian besar masyarakat kita kan belum ke sana gitu loh. Apalagi alam kita juga, katakanlah kalau alam kita masih mendukung, lah rekayasa itu karena alam sudah nggak mendukung misalnya gitu. Karena misalnya tanah-tanah sudah rusak misalnya kayak gitu. Iya, iya. Kayak gitu akhirnya campur tangan Atau karena manusia. kebutuhan jumlah. Karena kebutuhan yang lebih beraktivitas. cepat daripada ketersediaan alam misalnya kayak gitu. Nah kalau nenek moyang kita kan nggak mengenal itu sebagai komoditas yang harus diperdagangkan kan. Artinya tidak ada kebutuhan yang melebihi dari kemampuan alam menyediakan gitu loh. Karena mereka cuma Karena perlu kebutuhan kemandirian. gitu. Iya. Sendiri sekitar Kemandirian pangan mereka Betul. sendiri gitu ya. Kalau diperdagangkan kan nggak ada habisnya kan. Iya, oke. Ada kebutuhan 2 Iya, ton, iya, 3 iya, ton, iya. 4 ton Oke, ya oke, gitu. oke. Ya, mantap Mas. Pagi-pagi udah Hey, kita udah ngomongin soal kultur, soal budaya ya. Benar. Konsep pertanian berkelanjutan dan metode alami yang digunakan Putro sangat menarik untuk saya. Karena sejalan dengan metode Nusantara yang dikembangkan oleh Sanchez Suarez Marquez, kawan saya di NTT. Metode Nusantara saat ini sedang menjadi perbincangan dan menarik perhatian para akademisi dan juga kelompok petani untuk studi banding ke farm milik Sanchez di Kabupaten Timur Tengah Utara, NTT. Lewat video call, saya lalu memperkenalkan Sanchez dengan Putro. Ini sekarang Mas Putro ini selama ini udah nerapin natural farming. Sekarang Mas Putro mau coba bikin mikroba dengan metode tani Nusantara. Jadi mungkin ini ngetes mungkin di satu bedeng dicoba. Kebetulan mau tanam, terus kemudian dicoba aplikasiin ke situ, dibikin mikrobanya aplikasi ke situ. Mungkin sekitar 10 atau 2 minggu lagi sambil diamatin gitu kan. Nanti Mas Putro rencananya mau ke Nekus juga, ke Timur Farm. Siap. Jadi hasil dari pengamatan 10 atau 2 minggu itu jadi bahan diskusi dengan Mount Sanchez gitu. Setuju. Setuju? Ini mau kembangkan mikroba dari apa ini Bang Yadi? Nah, silakan. Nih. Kalau Duh, nggak apa-apa. Iya. Aku ambil gambarnya. Gini Pak Sanchez, kalau kita biasanya ngambil mikroba itu kita sebut IMO ya, apa namanya indigenous mikroorganisme. Jadi mikroba lokal gitulah. Nah itu kita biasanya kita ambil yang dari bawah pohon bambu itu Bang. Ya jadi kita pancing pakai nasi gitu kan, nasi yang agak perah gitu. Kemudian kita taruh di bawah pohon bambu. Nanti 3 hari itu kan sudah ada itu muncul apa namanya nasinya itu berwarna jadi ada merah, ada hijau, itu ada kuning gitu kan. Nah, Hijau-hijau, betul. kemudian tumbuh rambut. Iya tumbuh rambut kayak gitu. Rambut putih itu. Benar. Nah itulah yang kita jadikan bahan untuk dibiarkan. Itu nanti kita tambahin gula. Nah, Tambahin apa Bang? gula bisa gula merah atau bisa molase biasanya kayak gitu kan. Nah yang
ya itulah udah jadi namanya kita sebutkan apa namanya, IMO 1 lah, mikroorganisme 1 gitu. Nah itu kita biarkan lagi, kita biarkan lagi di dalam toplesnya itu selama 1 minggu gitu. Nah dari situlah kemudian yang bisa kita, misalnya mau kita pakai buat ini, mau kita biarkan lagi bisa, tinggal ditambahin air terus tambahin gula lagi gitu. Atau dicampur dengan mikroba yang lain. Biasanya misalnya bisa kita ambil juga kalau ada di hutan-hutan itu kita ambil di serasah yang di bawah hutan itu. Jadi nanti kita campur biar lebih beraneka ragam gitu mikrobanya gitu. Lah mikrobanya dari itu aja kalau kita. Bang, Ya, secara teknis kan kita hampir sama, Bang. betul. Kalau yang abang ambil dari bambu itu, kita malah sebutnya mikorizia itu, jamur akar. Iya. Nah, itu jamur akar. Iya. Terus yang serasa itu saja yang, jadi kita pakai jenis mikroba yang sama. Iya. Dengan cuma penyebutannya kalau yang Bapak kembangkan dari jamur yang ada di bawah rumpung bambu, Iya. dari dedaunan bambu, itu kita sebutnya mikorizia. Oh iya. Nah, itu jamur yang nanti hidupnya di akar, bersimbiosis dengan akar untuk meningkatkan kemampuan akar. Iya. Sementara yang abang ambil dari serasa daun, Iya. itu yang kita perbanyak menjadi mikrobanya. Oh gitu. Jadi abang Iya. sudah komplit sebetulnya itu. Bang. Iya, betul. Ya pengetahuan kita cuma itu aja biar mengompletkan jenis apa mikroorganismenya itu. Nah, terus aplikasinya bagaimana selama ini? Lah gitu kita aplikasikan, bisa kita pakai buat ini apa namanya, pembikinan pupuk untuk mendekomposi pupuk, memfermentasi pupuk. Jadi kita siramkan di pupuk. Kemudian juga bisa kita siramkan di lahan. Apa namanya, sebelum tanam itu, setelah pupuk disebar disiramkan lagi di lahan, atau kita semprotkan di tanaman juga bisa, di daun. Oke. Dan masih ada beberapa lagi. Masih ada apa, Bang? Ada beberapa lagi yang biasanya kita semprotkan di daun tuh, misalnya, lah itu saya nggak tahu tuh apa namanya, mikroba apa sudah bercampur dengan nutrisi atau apa. Misalnya kita pakai bonggol pisang misalnya, hal yang sama. Jadi bonggol pisang dicampur, terus kita beberapa nutrisi lah, ada bonggol pisang, ada jantung pisang, ada kayak gitu-gitulah. Nah itu ada yang dari ikan juga kita pakai karena buat bikin asam amino ikan itu. Karena kebetulan di sini banyaknya sayuran hortikultur untuk daun. Wah, berarti bahan bakunya aman di situ. Bahan baku sih aman ya. Tai ayam ya. Ya kotoran ayam kebetulan banyak. Sini gitu. banyak kandang ayam, Sanchez. Oh, Ya saya pengen. ini bawang sudah siap panen ini. Wow. Bang Yadi. Bawang. Saya yang dari Brebes. Yang dari Brebes ya Dari itu. Brebes. Boleh lihat. Ini lehernya sudah patah ini. Artinya seminggu lagi Oh sudah siap saya cabut bisa ya. panen. Seminggu lagi ya. Nah, seminggu lagi nanti Rafael bawa ke Jakarta ini katanya. Rafael videoin dulu waktu panennya. Oh, Ini nanti sama pupuk Rafael. dasarnya pakai apa ini bang? Ya, Pupuk dasarnya pakai apa untuk bawang ini? ini semua cuma pakai andalannya cuma pakai mikroba dengan mikorizia itu. Oh mikrorizia aja ya. Nggak dikasih pupuk kandang, dikasih juga? Ya, Pupuk kandangnya dikasih nggak? kita di sini kalaupun pakai pupuk kandang jumlahnya sangat sedikit. Oh iya itu saya pengen belajar itu. Karena kan di pertanian alami itu kan yang berat sebenarnya ngangkut pupuk kandangnya itu. Kalau di situ bisa sangat minim menggunakan itu, bagus sekali itu. Abang, kalau kita punya prinsip dasar yang itu metodenya harus mudah. Iya. Kalau di abang mungkin pupuk kandangnya ini, kalau kita di sini kan pupuk kandang susah didapat, Susah ya, iya sudah betul. begitu mahal lagi. Dan saya bilang wah ini prinsip dasar kita tidak kena ini. Nggak Kalau masuk ya. bertani harus murah, tapi beli pupuk kandangnya mahal. Betul. Hmm. Oh berarti Jadi kita di sini murni mikrorizia sama mikroba. kemampuan mikroba dengan kemampuan
mikorizа dengan nutrisi yang kita siapkan dari sisa-sisa tanaman itu, Bang. Oh iya, iya. Ya menarik sekali tuh. Kayak begini sudah lumayan besar ini, Bang. Ini Wih, Tapi Ya, lebih bisa gede panen waktu tuh. ya ketimbang di Brebes ya, di Kelampok ya. jadi bawangnya masih lebih besar. Iya, mantap nih. Gitu ya Pak Oke. Sanchez. Boleh ya itu nanti Mas Putro ke sana. Iya, pengen tahu banyak tuh, pengen belajar dari Pak Sanchez tuh. Bang, Pertanian yang murah. yang saya bilang kalau datang ukuran murah itu kan relatif ya, tapi kalau datang sini kan bisa dilihat, dibuktikan, nanti bisa merasakan sendiri. Betul, betul, Oh, betul. ini benar-benar murah apa Betul. sembarang murah itulah. Iya. Kalau bisa emang agak lama biar saya bisa ikut bekerja di situ, bisa merasakan lah bekerja di pertanian alami Timor Farm ini. Ini dengan senang hati, Bang. Ini minggu ini kan teman-temannya yang di Jawa Tengah mau ke sini 30-an orang, Bang. Woi. Jadi kemarin pas saya di Semarang mereka minta, saya bilang boleh, kapan mau bermain ke sana, saya tunggu. Hari ini kita mau pindah bawang lagi, Bang Yadi. Ini Pindah. bibit bawang yang sudah siap pindah tanam. Bibit bawang dari mana? Ini yang dari biji. Oh gitu. Oh, berarti nyemai ya? Disemai dulu, Bang. Iya. 40 sampai 45 hari kita pindah tanam. Oke. Nanti kesini lah, Bang, kita diskusi. Saya juga perlu belajar tuh dari yang protein yang jadi ambil dari ikan itu. Oh iya. Fish amino acid. Nanti mau bikin itu kan sebetulnya tidak hanya amino saja, tapi kan nitrogennya tinggi juga itu, Bang. Iya, benar. Cuma saya belum pernah bikin. Jadi kalau Abang sudah bikin kan bisa berbagi juga. Iya, iya. Biar kita bikin pertanian ini benar-benar murah itu. Oh iya, betul betul. Ini sehat-sehat, Bang. Ini pestisidanya saya bikin dari mimba ini. Oh, di situ banyak pohon mimba ya. Kalau di sini Apa? bukan mimba, mindi di sini, Pak. Hampir sama sih. Mindi. Saya pakai oleander dengan ini, cuma di rolling saja seminggu sekali. Iya, iya. Hasilnya lumayan. Besar-besar ini, Bang. Iya, iya, iya. Dari saya segini. Dia lumayan, sama bawang hibrida itu tidak terlalu jauh hasilnya. Iya. Kalau rotasinya, kalau bawang biasanya habis bawang ditanam apa, Bang? Ini yang saya sendiri masih meragukan, tapi faktanya bawang kembali bawang tidak Bagus. apa-apa. Oh iya iya iya. Iya perlu perlu dicoba memang. Mungkin karena itu tadi ya, mikroorganismenya bisa menyeimbangkan ekologi tanahnya itu. Kemarin sih saya diajarin itu, karena kan yang kita panen kan cuma umbinya, tapi nanti dedaunannya itu saya kembalikan. Saya Kembalikan ke tanah ya? Kembalikan. Jadi nutrisi yang hilang itu kan hanya di umbi, atau kalau kayak di jagung itu cuma bijinya yang saya ambil. Tapi sisa-sisa itu daun dengan batang itu Masuk lagi ya ke saya tanah. kembalikan ke situ. Iya iya. Jadi Iya berarti cukup saya sebenarnya. tanam di tempat jagung, saya tanam kembali jagung. Di bawang saya tanam kembali bawang. Sudah 3 kali ini tidak apa-apa. Oh iya bagus tuh. Hanya saya ada tes bawang putih yang hasilnya memang tidak bagus. Oh ditanam di situ maksudnya? Bibitnya karena saya dapat dari ini, atau mungkin panasnya terlalu berlebihan. Benar, biasanya bawang putih kan di dataran tinggi ya, agak tinggi gitu. Biasanya. Di dataran rendah ini. Iya makanya. Tempat saya ke laut itu 4 kilo. Wih dekat lah. Bisa berenang saya kalau ke sana. Boleh. Oke, Sanchez. Kita ini dulu ya, kita coba bikin dulu ya di sini.
Oke. Siap. Saya juga mau berbagi sama abang soal mikoriza tadi itu dengan asam amino dan nitrogen dari ikan. Nanti Iya, di iya. sini lagi saya sediakan bahannya, kita sama-sama Oke, siap. kembangkan. Iya. Oke. Oke. Tunggu. Ya, Yuk, makasih. makasih. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Sederhana aja bahannya Mas ya. Bahannya sederhana, bikinnya bikinnya mudah. Pasti murah. Cuman ya karena mudah itu kadang-kadang nggak dihargai gitu. Oh. Akhirnya orang yang dipikir yang mahal, yang susah itu adalah yang bagus gitu. Jadi penghargaan itu kadang-kadang apa namanya muncul dari kesusahan gitu. Iya. Yang susah itu lebih dihargai gitu.